Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitriana dari kelas 3A dengan NPM 230102012, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hamzahwadi. Di video ini saya akan membahas tentang materi tentang pembelajaran IPS. A. Pengertian IPS. IPS disebut sebagai bidang studi baru karena cara pandangnya bersifat terpadu. Hal tersebut mengandung arti bahwa IPS bagi pendidikan dasar dan menengah merupakan hasil perpaduan dari mata pelajaran geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, dan sosiologi. Perpaduan ini disebabkan mata pelajaran tersebut memiliki objek material kajian yang sama, yaitu manusia. Dalam bidang pengetahuan sosial, kita mengenal banyak sekali istilah yang kadang-kadang dapat mengacaukan pemahaman. Istilah tersebut meliputi ilmu sosial atau social science, studi sosial atau social studies, dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Untuk memperjelas penggunaan istilah tersebut, secara tepat, mari kita simak uraian berikut ini. 1. Ilmu sosial atau social science. Mursyid Sumadja menyatakan bahwa ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. Oleh karena itu, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Ada bermacam-macam aspek tingkah laku manusia dalam masyarakat, seperti aspek ekonomi, sikap, mental, budaya, dan hubungan sosial. Jadi, setiap bidang keilmuan itu mempelajari salah satu aspek tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, setiap bidang keilmuan itu mempelajari salah satu aspek tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Ekonomi mempelajari kebutuhan materi, antropologi mempelajari aspek budaya, sosiologi mempelajari aspek hubungan sosial, psikologi mempelajari aspek kejiwaan, demikian pula bidang keilmuan yang lain. Sedangkan yang menjadi objek materialnya adalah sama, yaitu manusia sebagai anggota masyarakat. 2. Studi sosial atau social studies. Studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengkajiannya, studi sosial menggunakan bidang-bidang keilmuan termasuk ilmu sosial. Studi sosial bersifat interdisipliner dengan menetapkan pilihan masalah-masalah tertentu berdasarkan suatu referensi dan meninjaunya dari beberapa sudut sambil mencari logika dari hubungan-hubungan yang ada satu dengan lainnya. 3. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS. IPS adalah fungsi dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Pengertian fungsi di sini berarti bahwa IPS merupakan suatu bidang studi utuh yang tidak terpisah-pisah dalam kontak-kontak disiplin ilmu yang ada. Artinya bahwa bidang studi IPS tidak lagi mengenal adanya pelajaran geografi, ekonomi, sejarah secara terpisah, melainkan semua disiplin tersebut diajarkan secara terpadu. Dengan demikian, sebenarnya IPS berinduk kepada ilmu-ilmu sosial dengan pengertian bahwa konsep, prinsip yang diterapkan pada IPS adalah teori, konsep, dan prinsip yang ada dan berlaku pada ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial dengan bidang keilmuannya dipergunakan untuk melakukan pendekatan, analisis, dan penyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang dilakukan pada pengajaran IPS. B. Tujuan ilmu pengetahuan sosial. Tujuan mendasar IPS yaitu membantu generasi muda untuk mengembangkan kemampuannya untuk membuat informasi dan mengambil keputusan untuk kebaikan masyarakat. Sebagai warga negara yang di dalamnya terdapat berbagai budaya, masyarakat demokratis dalam dunia yang saling memiliki ketergantungan. C. Karakteristik ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial membahas aktivitas sosial masyarakat, mempunyai beberapa karakteristik dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Karakteristik ilmu pengetahuan sosial dalam pembelajaran antara lain: 1. Mengkaitkan antara teori dengan kenyataan atau sebaliknya. Contohnya, dari teori ke kenyataan.
Dalam mempelajari konsep demokrasi, IPS tidak hanya membahas teori-teori demokrasi dari berbagai perspektif, tetapi juga menganalisis penerapan demokrasi di berbagai negara, seperti Indonesia. Analisis ini bisa meliputi pemilu, peran partai politik, dan hak-hak warga negara. Selanjutnya, dari kenyataan ke teori. Ketika mengamati fenomena kemiskinan di suatu daerah, IPS dapat mencari tahu penyebab kemiskinan tersebut, pola hidup masyarakat miskin, dan dampaknya terhadap sosial ekonomi. Dari pengamatan ini, IPS dapat mengembangkan teori baru tentang kemiskinan dan strategi penanggulangannya. 2. Pembahasan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersifat menyeluruh. Contohnya ketika mempelajari topik pertanian di Indonesia, IPS tidak hanya membahas aspek ekonomi seperti jenis tanaman yang ditanam, harga jual, dan keuntungan petani. IPS juga akan membahas aspek sosial seperti sosial budaya, seperti budaya masyarakat petani, pola hidup mereka, dan peran perempuan dalam pertanian. Selain itu, IPS juga akan membahas aspek geografi seperti kondisi tanah, iklim, letak geografis yang mempengaruhi jenis tanaman yang ditanam.